Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Redianto Putra SEMSA selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi intermediate yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan video presentasi. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kami. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas akuntansi 2024B yang beranggotakan Agnia Mutiara Nisa dengan NIM akhir 006, Arin Salsabila dengan NIM akhir 040, Celia Fuji Lestari dengan NIM akhir 052, Aprilia Saputri dengan NIM akhir 055, Zawa Fadila Turiskia dengan NIM akhir 202, dan Muhammad Akil Sirojudin dengan NIM akhir 215. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan pengakuan profesi. Namun sebelumnya saya akan mengulas sedikit mengenai tentang apa itu profesi. Profesi atau ketentuan adalah sebuah kewajiban yang waktu dan jumlahnya itu tidak pasti. Artinya kita tahu perusahaan memiliki kewajiban tetapi belum tahu kapan harus dibayar dan berapa jumlahnya. Nah, ketentuan ini dapat dilaporkan sebagai kewajiban lancar maupun tidak lancar, tergantung dari jangka waktunya. Ada beberapa tipe ketentuan umum yang sering dijumpai dalam praktik, yaitu kewajiban akibat litigasi atau tuntutan hukum, garansi atau jaminan produk, biaya restrukturasi bisnis, serta kewajiban karena kerusakan lingkungan. Selanjutnya yaitu terkait dengan pengakuan profesi. Suatu profesi hanya dapat diakui jika memenuhi 3 syarat utama berdasarkan standar IFRS. Yang pertama yaitu jika perusahaan memiliki kewajiban saat ini, baik secara hukum maupun konstruktif, akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, kemungkinan besar akan terjadi arus keluar sumber daya ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Dan yang ketiga adalah jumlah kewajiban tersebut dapat diestimasi secara andal tanpa memenuhi ketiga syarat ini, perusahaan tidak boleh mengakui sebuah profesi. Selanjutnya yaitu contoh pengakuan yaitu jaminan. Kita ambil contoh dari perusahaan Santas SA yang menjual produk elektronik dan memberikan garansi selama 3 tahun. Berdasarkan pengalaman, perusahaan tahu bahwa beberapa produk akan dikembalikan karena cacat. Nah, karena itu, Santos perlu mengakui adanya provisi atas biaya garansi ini dan dicatat pada laporan posisi keuangannya. Hal ini memenuhi ketiga syarat pengakuan provisi yaitu ada kewajiban konstruktif, kemungkinan besar terjadi pengeluaran, dan jumlahnya dapat diestimasi. Nah, selanjutnya pada slide ini juga ada contoh pengakuan yaitu kewajiban konstruktif. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang berasal dari tindakan perusahaan di mana yang pertama yaitu melalui pola praktik masa lalu. Kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan yang cukup spesifik saat ini, perusahaan telah mengindikasikan kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua, sebagai hasilnya, perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang valid dari pihak-pihak lain bahwa perusahaan akan memenuhi tanggung jawab tersebut. Provisi juga bisa diakui atas kewajiban konstruktif. Artinya, meskipun tidak diwajibkan secara hukum, perusahaan telah menunjukkan komitmen melalui kebijakan atau praktik masa lalu, sehingga pihak luar mengharapkan perusahaan akan bertanggung jawab. Dan ini bisa terjadi jika perusahaan punya kebiasaan tertentu, yaitu menyampaikan janji publik atau pernyataan eksplisit yang menciptakan sebuah harapan. Contoh selanjutnya yaitu terkait dengan pengembalian, dan contoh ini datang dari Christian Dior yang memiliki kebijakan pengembalian dana kepada pelanggan yang tidak puas, walaupun tidak ada kewajiban hukum. Karena kebijakan ini diketahui umum dan diharapkan konsumen, maka timbul kewajiban konstruktif. Maka Dior harus mengakui provisi untuk potensi pengembalian dana selama jumlahnya bisa diestimasi dengan andal. Berikutnya contoh gugatan hukum terhadap W.M. Morrison Supermarket. Seorang karyawan menggugat karena cedera di tempat kerja, namun pengacara perusahaan menilai kecil kemungkinan gugatan ini dimenangkan oleh pihak penggugat atau peluang arus keluar kurang dari 50%. Karena itu, provisi tidak diakui. Provisi hanya diakui jika kemungkinan arus keluar cukup besar, lebih dari 50%. Setelah adanya pengakuan, perusahaan juga harus melakukan pengukuran provisi dengan estimasi terbaik dari jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Estimasi ini dihitung berdasarkan informasi yang tersedia pada tanggal laporan posisi keuangan. Pengukuran ini bisa melibatkan diskusi dengan para ahli, data masa lalu, dan ekspektasi realistis terhadap kondisi masa depan. Nah, sebagai contohnya yaitu Toyota menganalisis bahwa 80% mobilnya akan mengalami garansi normal, 12% kerusakan sedang, dan 8% kerusakan ringan. Toyota akan menghitung provisi berdasarkan nilai ekspektasi, yaitu dengan cara menimbang setiap kemungkinan hasil dengan probabilitasnya, yaitu dengan menciptakan estimasi yang lebih akurat dan sesuai dengan IFRS. Nah, untuk Carrefour yang menjual berbagai produk dengan kemungkinan pengembalian, manajemen memperkirakan kisaran jumlah yang harus dikembalikan. Karena setiap nilai dalam kisaran ini memiliki probabilitas yang sama, maka titik tengah rentang yang digunakan sebagai dasar pengukuran provisi. Ini metode yang disarankan ketika tidak ada satu hasil yang paling mungkin.
Contoh selanjutnya yaitu terkait dengan gugatan Novartis. Novartis menghadapi banyak litigasi terkait produk. Dalam kasus gugatan tunggal, jika ada satu hasil yang paling mungkin, maka hasil tersebut digunakan sebagai estimasi kewajiban. Selain itu, nilai waktu dari uang juga harus dipertimbangkan, terutama jika jumlah provisi material dan pembayaran akan terjadi di masa depan. Oke, selanjutnya kita lihat ada berbagai jenis provisi umum menurut IFRS. Provisi bisa muncul dari tuntutan hukum, jaminan produk, kewajiban lingkungan, kontrak yang memberatkan, biaya restrukturisasi, dan pertimbangan lain yang harus dibayarkan. Nah, penting dicatat bahwa perusahaan juga wajib mengungkapkan rincian ketentuan ini dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Namun, risiko umum yang melekat pada bisnis seperti potensi bencana alam atau resesi ini tidak boleh diakui atau diungkapkan sebagai provisi. Selanjutnya, jenis ketentuan umum yaitu ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas sehubungan dengan litigasi yang tertunda atau terancam, serta klaim dan penilaian yang aktual atau yang mungkin terjadi. Nah, hal-hal yang harus dipertimbangkan, yang pertama ada waktu kejadian. Apakah masalah atau penyebab utama dari litigasi atau klaim itu terjadi dalam periode yang relevan, misalnya sebelum akhir periode laporan keuangan. Kedua, kemungkinan hasilnya merugikan. Apakah ada peluang besar bahwa hasil dari kasus tersebut tidak menguntungkan bagi perusahaan? Yang ketiga, apakah bisa dihitung dengan wajar? Apakah perusahaan bisa memperkirakan besarnya kerugian dengan masuk akal dan wajar? Ketika perusahaan menghadapi situasi di mana tuntutan hukum belum diajukan, atau klaim, atau penilaian belum ditegaskan, maka perusahaan tetap harus melakukan penilaian risiko terhadap potensi berikut. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan perusahaan ada dua hal utama. Yang pertama, tingkat kemungkinan bahwa suatu gugatan dapat diajukan atau suatu klaim ataupun penilaian dapat ditegaskan. Dan yang kedua, kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Jika kedua hal tersebut mungkin terjadi, jika kerugian tersebut dapat diestimasi secara wajar, dan jika penyebabnya dapat diperkirakan pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakui liabilitas tersebut. Kenapa sih hal ini itu penting? Karena agar laporan keuangan perusahaan bisa mencerminkan kondisi sebenarnya dan tidak menyembunyikan resiko yang bisa merugikan di masa depan. Berikut adalah kasus dari Scorchis AS. Scorchis AS menghadapi gugatan hukum pada tanggal 31 Desember 2019. Kita diminta untuk membuat pencatatan akuntansi tergantung pada kemungkinan tanggung jawab atas gugatan tersebut. Yang A, jika kemungkinan besar Scorchis akan kalah dan harus membayar 900.000, kita harus mencatat kerugian dan kewajiban karena ada kemungkinan besar perusahaan akan bertanggung jawab. Kemudian entry jurnalnya yang didebit adalah kerugian akibat gugatan sebesar 900.000 dan yang dikredit kewajiban tuntutan hukum sebesar 900.000. Ini artinya perusahaan mengakui ada potensi kerugian yang perlu dicatat dalam laporan keuangan karena hampir pasti akan membayar. Yang B, jika sangat kecil kemungkinan Scorchis akan kalah, tidak perlu pencatatan. Kerugian tidak diakui karena tidak ada kemungkinan besar terjadinya liabilitas pada tanggal 31 Desember 2019. Berikutnya, jenis ketentuan umum yaitu ketentuan garansi. Apa itu garansi? Garansi adalah janji dari penjual kepada pembeli bahwa jika ada masalah pada produk seperti kerusakan, cacat kualitas, atau kinerja tidak sesuai, maka penjual akan memperbaikinya tanpa biaya tambahan. Bagaimana perlakuan akuntansinya? Yang pertama, jika ada kemungkinan pelanggan akan mengajukan klaim garansi dan perusahaan bisa memperkirakan biaya yang akan timbul dengan wajar, maka perusahaan wajib mencatat biaya garansi tersebut sebagai beban dan kewajiban di laporan keuangan. Ketentuan garansi, yaitu jaminan jenis jaminan. Apa itu? Itu adalah jaminan kualitas standar yang diberikan kepada pelanggan saat penjualan. Artinya, barang atau jasa dijamin bebas dari cacat pada saat diserahkan ke pelanggan. Bagaimana sih perlakuan akuntansinya? Yaitu kewajiban harus dicatat pada saat penjualan, karena produk atau jasa bisa saja rusak atau tidak sesuai standar. Kemudian perusahaan bertanggung jawab sejak produk itu dikirim. Yang kedua, biaya garansi harus diakui segera meskipun klaimnya mungkin terjadi nanti. Contoh sederhananya seperti ini. Jika
kalian menjual laptop dan memberikan garansi 1 tahun, maka biaya dan kewajiban garansi harus dicatat saat laptop dijual, bukan saat pelanggan datang membawa kerusakan. Contoh kasus jaminan jenis jaminan. Perusahaan mesin Denson memulai produksi mesin baru pada bulan Juli 2019 dan menjual 100 mesin ini dengan harga 5.000 US dollar pada akhir tahun. Setiap mesin memiliki garansi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan mesin serupa bahwa biaya garansi akan mencapai rata-rata 200 dolar per unit. Selanjutnya, sebagai hasil penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan garansi mesin, ia mengeluarkan biaya garansi sebesar 4.000 dolar pada tahun 2019 dan 16.000 dolar pada tahun 2020. Pertanyaannya, apa saja entry jurnal untuk penjualan dan biaya garansi terkait untuk tahun 2019 dan 2020? Nah, solusi yang pertama yaitu untuk mengakui penjualan mesin dan akrual kewajiban garansi. Pada bulan Juli sampai Desember 2019, jurnalnya seperti ini. Uang tunai pada pendapatan penjualan sebesar 500.000. Nah, 500.000 ini didapatkan dari harga satuan mesin dikali dengan jumlah keseluruhan mesin yaitu 100. Solusi yang kedua yaitu untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2019, pencatatannya pada bulan Juli sampai Desember 2019, jurnalnya biaya garansi pada kas, persediaan, gaji yang masih harus dibayar sebesar 4.000. Solusi yang ketiga, mencatat ayat penyesuaian untuk mencatat estimasi beban, garansi, dan kewajiban garansi untuk klaim garansi yang diharapkan pada tahun 2020. Jurnal penyesuaiannya yaitu biaya garansi pada kewajiban garansi sebesar 16.000. Opsi yang keempat adalah untuk mencatat pembayaran biaya garansi yang timbul pada tahun 2020 terkait dengan penjualan mesin tahun 2029. Jurnalnya adalah debit kewajiban garansi 16.000, untuk kreditnya kas persediaan gaji yang masih harus dibayar 16.000. Perusahaan seringkali memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Salah satunya adalah garansi jenis layanan. Perpanjangan garansi produk dengan biaya tambahan biasanya dicatat dalam akun pendapatan garansi yang belum diterima. Mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa berlaku garansi jenis layanan. Dari garansi jenis layanan, Anda membeli sebuah mobil dari Hamlin Auto seharga 30.000 euro pada tanggal 2 Januari 2019. Hamlin memperkirakan biaya garansi tipe jaminan pada mobil tersebut adalah 700 euro. Atau Hamlin akan membayar perbaikan untuk 36.000 mil pertama atau 3 tahun. Mana saja yang lebih dulu? Anda juga dapat membeli garansi tipe servis seharga 900 euro untuk tambahan 3 tahun atau 36.000 mil. Hamlin membebankan biaya garansi yang terkait dengan garansi tipe jaminan sebesar 500 euro pada tahun 2019 dan 200 euro pada tahun 2020. Hamlin mencatat pendapatan atas garansi tipe servis secara garis lurus. Untuk pertanyaannya, jurnal entry apa yang harus dibuat Hamlin pada tahun 2019 dan tahun 2022? Pertama, untuk mencatat penjualan mobil dan garansi adalah jurnal untuk tanggal 2 Januari 2019, uang tunai sebesar 30.000 ditambah 900, hasilnya 30.900 dicatat pada debit, pendapatan garansi yang belum diterima 900 dicatat di kredit, dan pendapatan penjualan sebesar 30.000 dicatat di kredit. Solusi yang kedua untuk mencatat biaya garansi yang terjadi pada tahun 2019 adalah jurnal untuk tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, biaya garansi sebesar 500 dicatat pada debit, kas persediaan gaji yang masih harus bayar sebesar 500 dicatat pada kredit. Solusi yang ketiga, entry penyesuaian untuk mencatat estimasi beban garansi dan liabilitas garansi untuk klaim garansi yang diharapkan pada tahun 2020. Jurnal untuk tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019, biaya garansi sebesar 200 dicatat pada debit, kewajiban garansi sebesar 200 dicatat pada kredit. Solusi yang keempat untuk mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2020 atas garansi jenis layanan. Untuk jurnalnya adalah pada tanggal 31 Desember 2022, pendapatan garansi yang belum diterima yaitu sebesar 900 euro dibagi dengan 3, hasilnya 300 dicatat pada debit. Untuk kreditnya adalah pendapatan garansi sebesar 300. Jenis ketentuan umum. Yang pertama adalah hutang pertimbangan. Perusahaan seringkali melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan. Perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan potongan harga untuk merangsang penjualan. Perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon sebagai beban pada periode penjualan yang mendapat manfaat dari program tersebut. Utang pertimbangan. Contoh,
Fluffy Cake Mix menjual kotak-kotak campuran kue seharga 3 per kotak. Selain itu, Fluffy Cake Mix menawarkan kepada para pelanggannya sebuah mangkuk besar yang tahan lama dengan imbalan 1 dan 10 box per topping. Mangkuk pencampuran tersebut seharga 2 dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menukarkan 60% dari isi kotak. Penawaran premium ini dimulai pada bulan Juni 2019. Selama tahun 2019, Fluffy Cake Mix membeli 2.000 mangkuk pengaduk dengan harga 2, menjual 300 kotak campuran kue seharga 3 per kotak, dan menukarkan 60.000 box per topping. Nah, pertanyaannya, entry apa yang harus dicatat oleh Fluffy Cake Mix di tahun 2019? Nah, dari pernyataan di atas itu terdapat 4 solusi. Solusi pertama, yaitu mencatat pembelian 20.000 mangkuk pencampuran dengan harga 2 per mangkuk pada tahun 2019. Jurnalnya yaitu persediaan premium pada debit dan kreditnya uang tunai. Cara mencari persediaan premium yaitu 2.000 mangkuk dikali harga per mangkuk tadi yaitu 2, sehingga menghasilkan 40.000. Selanjutnya solusi yang kedua, yaitu entry untuk mencatat penjualan kotak campuran kue pada tahun 2019 adalah sebagai berikut. Dengan uang tunai pada debit dan kreditnya pendapatan penjualan. Cara mencari uang tunai yaitu 300.000 kotak dikali 3 sehingga menghasilkan 900.000 dan kreditnya juga 900.000. Selanjutnya yaitu solusi yang ketiga, yaitu untuk mencatat penukaran aktual sebesar 60.000 box top, penerimaan 1 per 10 box top, dan pengiriman mangkuk pencampuran, yaitu dengan cara uang tunai dan biaya premi pada debit dan persediaan premi pada kredit. Uang tunai dengan rumus 60.000 dibagi 10 dikali 1 sehingga menghasilkan 6.000. Biaya premi yaitu 6.000 dan persediaan premi yaitu 60.000 dibagi 10 dikali 2 sehingga menghasilkan 12.000. Selanjutnya yaitu solusi berikutnya. Perhitungan kewajiban premi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Computation of Premium Liability at 12 per 31 per 19. Yaitu diketahui total box top sold in pada 2019 yaitu sebesar 300.000 dan estimated redemptions yaitu sebesar 60%. Kemudian yaitu mencari total estimated redemptions yaitu dengan mengalihkan 300 dibagi 60% sehingga menghasilkan 180.000. Kemudian mencari cost of estimated yaitu dengan cara 180.000 box dibagi 10 dikali buka kurung 2 dikurangi 1 sehingga menghasilkan 18.000. Kemudian yaitu redemption to date yaitu 6.000 sehingga liability at 12 per 31 per 19 yaitu sebesar 12.000. Selanjutnya yaitu solusi yang keempat, yaitu penyelesaian untuk mencatat tambahan beban premi dan estimasi liabilitas premi pada tanggal 31 Desember 2019. Penjurnalannya sebagai berikut. Biaya premi pada debit yaitu 12.000, kemudian kreditnya kewajiban premi sebesar 12.000. Nah, laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2019 melaporkan persediaan premi sebesar 28.000, yaitu dari 40.000 dikurangi 12 sebagai aset lancar, dan kewajiban premi sebesar 12.000 dari 18.000 dikurangi 6.000 sebagai aset lancar. Laporan laba rugi tahun 2019 melaporkan beban premi sebesar 18.000, yaitu dari 6.000 ditambah 12.000 sebagai beban penjualan. Selanjutnya yaitu jenis ketentuan umum dari ketentuan lingkungan. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan hidup ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian penggunaan aset berumur panjang dan ketika perusahaan dapat mengestimasi jumlah liabilitas tersebut secara wajar.
Ketentuan lingkungan yang selanjutnya yaitu peristiwa yang mewajibkan. Contohnya, kewajiban hukum yang ada yang mengharuskan pengakuan liabilitas termasuk. Namun, tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir, pembongkaran pemulihan, dan reklamasi properti, minyak, dan gas, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan fasilitas, pertimbangan tertentu, biaya penutupan, dan pasca penutupan TPA. Ketentuan lingkungan selanjutnya yaitu pengukuran. Suatu perusahaan pada awalnya mengukur tanggung jawab lingkungan hidup dengan estimasi terbaik atas biaya masa depannya. Selanjutnya yaitu pengakuan dan alokasi. Untuk mencatat liabilitas lingkungan, perusahaan meliputi yang pertama, biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan hidup dalam jumlah tercatat aset berumur panjang terkait. Dan yang kedua, mencatat liabilitas untuk jumlah yang sama. Selanjutnya yaitu pengukuran ketentuan lingkungan. Penggambarannya yaitu pada tanggal 1 Januari 2019, Wildcat Oil Company mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko. Wildcat diwajibkan secara hukum untuk membongkar dan memindahkan anjungan tersebut pada akhir masa pakainya, yang diperkirakan selama 5 tahun. Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya 1 juta US dollar. Berdasarkan tingkat diskon 10%, nilai wajar liabilitas lingkungan diperkirakan sebesar 692,000 dolar, yaitu dari 1.000 dolar dikali 0,62092. Wildcat mencatat liabilitas ini pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut. Penjurnalannya yaitu debit platform pengeboran sebesar 620,020 dan kreditnya yaitu kewajiban lingkungan hidup sebesar 620,920. Penggambaran ketentuan lingkungan yang berikutnya yaitu selama masa manfaat aset, Wildcat mengalokasikan biaya pensiun aset ke bank dengan menggunakan metode garis lurus. Wildcat membuat entry berikut ini untuk mencatat biaya ini. 31 Desember pada tahun 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 dengan penjurnalan beban penyusutan sebesar 124.184.000, yaitu dari 620.920 dibagi 5. Kemudian debit kreditnya yaitu akumulasi penyusutan aset tanaman yaitu sebesar 124.184.000. Ilustrasi selanjutnya. Selain itu, Wildcat harus menanggung beban bunga setiap periode. Wildcat mencatat beban bunga dan kenaikan terkait kewajiban lingkungan hidup pada tanggal 30 Desember 2019 bagi berikut. Beban bunga pada kewajiban lingkungan hidup sebesar 62,92.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2024, Wildcat membuat kontrak dengan Rig Reclaimers untuk membongkar platform dengan harga kontrak 995.000 dolar. Wildcat membuat entry jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian liabilitas. Pada tanggal 10 Januari 2024, kewajiban lingkungan hidup sebesar 1 juta dolar. Pada keuntungan atas penyelesaian kewajiban lingkungan hidup 5.000 dolar dan uang tunai sebesar 995.000 dolar. Selanjutnya yakni jenis ketentuan umum. Ketentuan kontrak yang memberatkan ialah biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih yang paling rendah untuk keluar dari kontrak, yang lebih rendah dari pertama, biaya untuk memenuhi kontrak, atau yang kedua, kompensasi atau denda yang timbul dari kegagalan memenuhi kontrak. Selanjutnya, ilustrasi ketentuan kontrak yang memberatkan. Smart Sports beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang telah disewa dan membayar sewa bulanan. Smart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain. Namun, sewa di fasilitas lama masih berlanjut selama 3 tahun ke depannya. Sayangnya, Smart tidak dapat membatalkan sewa dan juga tidak dapat menyewakan pabrik tersebut kepada pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang berat ini adalah 200.000 euro. Dalam kasus ini, Smart membuat jurnal sebagai berikut. Kerugian atas kontrak sewa sebesar 200.000 euro pada kewajiban kontrak sewa sebesar 200.000 euro. Suntikan fakta-fakta yang sama seperti di atas untuk mencontoh Smart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah
€200.000. Namun Sumar dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar €175.000. Dalam hal ini, Sumar harus mencatat liabilitas sebagai berikut: kerugian atas kontrak sewa guna usaha pada liabilitas kontrak sewa guna usaha sebesar €175.000. Jenis ketentuan umum yang kedua yaitu ketentuan restrukturisasi. Didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara material mengubah yang pertama, ruang lingkup bisnis yang dijalankan oleh perusahaan atau cara bagaimana bisnis itu dijalankan. Perusahaan diharuskan untuk memiliki rencana formal yang terperinci untuk restrukturisasi dan telah menyampaikan ekspektasi yang valid kepada pihak yang terkena dampak dari implementasi atau pengumuman rencana tersebut. Selanjutnya, IFRS memberikan panduan khusus terkait dengan biaya dan kerugian tertentu yang harus dikecualikan dari ketentuan restrukturisasi. Ada dua, yang pertama cost included atau direct incremental dan juga cost excluded. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai jenis ketentuan umum. Yang pertama ada asuransi mandiri. Asuransi mandiri bukanlah asuransi seperti asuransi biasanya, tetapi asumsi resiko. Hanya ada sedikit pembenaran teoritis untuk pembentukan liabilitas berdasarkan pembenaran hipotesis terhadap biaya asuransi. Persyaratan untuk akrual yang dinyatakan dalam IFRS tidak terpenuhi sebelum terjadinya peristiwa. Selanjutnya yaitu pengungkapan terkait dengan ketentuan. Perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi saldo awal dan saldo akhir untuk setiap kelas utama provisi dengan mengidentifikasi apa yang menyebabkan perusahaan selama periode tersebut. Sebagai tambahannya, pengisian harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar harus diungkapkan. Yang kedua, pengungkapan mengenai ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai kontingensi. Yang pertama yaitu liabilitas kontingensi. Liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena kemungkinan kewajiban itu belum dikonfirmasi. Yang kedua yaitu kewajiban masa kini yang memungkinkan besar tidak akan dibayar. Dan yang terakhir yaitu kewajiban kini yang estimasi kewajibannya tidak dapat dibuat secara andal. Nah, bisa kita lihat pada ilustrasi 13-16, di mana menyajikan pedoman umum untuk akuntansi dan pelaporan liabilitas kontingensi. Bisa dilihat bahwa virtual certain itu probabilitasnya di atas 90%. Probable itu probabilitasnya 51-89%. Kemudian possible but not probable itu 5-50%. Dan remote itu di bawah 5%. Nah, pada ilustrasi ini dapat dikatakan bahwa probabilitas 50-90% ini masih bisa dicatat sebagai provision, meskipun masih agak ragu-ragu kalau mendekati angka 50%. Nah, sedangkan pada possible but not probable ini kan 5-50% itu diungkapkan. Sedangkan remote yang di bawah 5% itu tidak perlu dicatat. Bisa dikatakan juga pada ilustrasi ini itu setiap kondisi praktek bisa berbeda-beda, tergantung perusahaan menetapkannya bagaimana. Yang kedua yaitu aset kontingensi. Aset kontingensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya akan dipastikan dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti, yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi yang umum itu ada 3. Yang pertama, penerimaan uang dari hadiah, donasi dan bonus. Kedua, pengembalian dana dari pemerintah dalam sengketa pajak. Dan yang ketiga yaitu kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Nah, bisa kita lihat pada ilustrasi 13-18, sama seperti tadi, akan dicatat sebagai aset kalau tingkat kepastiannya tinggi, yaitu sekitar 90% ke atas. Nah, kalau rendah cukup dicatat atas laporan keuangan, tapi selebihnya tidak perlu dicatat sama sekali. Nah, aset kontingensi diungkapkan ketika arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih mungkin terjadi daripada tidak terjadi, yaitu lebih besar dari 50%. Selanjutnya yaitu presentasi dan analisis. Yang pertama yaitu ada penyajian liabilitas lancar. Biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuh. Kemudian selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material. Nah, ini adalah contoh yang disajikan oleh Wilmar International Limited. Di mana Wilmar adalah perusahaan perkebunan yang ada di Singapura
di mana salah satu pemiliknya ini adalah orang Indonesia. Nah, bisa diperhatikan di mana Wilmar International Limited melaporkan liabilitas lancarnya. Ada current asset, ada current liabilitas. Di mana current liabilitas ini ada trade payables, others financial payables, dan tax payables. Nah, itu adalah contoh current liabilitas yang diungkapkan di Wilmar International. Bagaimana menganalisisnya? Jadi ada dua rasio keuangan. Yang pertama yaitu ada current ratio, di mana perhitungannya ini current asset dibagi dengan current liabilitas. Yang kedua yaitu ada asset test ratio. Biasanya dia ini dari kalangan aset yang dipilih dari aset-aset lancar yang paling lancar. Biasanya itu ada cash, short term investment, net receivable dibagi dengan current liabilitas. Nah, dari hasil perhitungan tadi itu diketahui hasil dari current ratio itu sebesar 1,28, sedangkan asset test ratio itu sebesar 0,85. Artinya, kemampuan perusahaan membayar utang jangka pendek dengan menggunakan current asset yang paling lancar yaitu 0,85 dan perusahaan membayar utang jangka pendek menggunakan current asset sebesar 1,28, atau bisa dibaca current aset lebih tinggi sebesar 1,28 daripada asset test ratio sebesar 0,85.